Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para muridin, para kolega, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, keberkahan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan dari kitab Tanbihul Mukhtarin dengan mu'alif pengarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bicara tentang ikhlas, dan ini kita akan mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Iyasun ibnu Muawiyah akhon li Ibrahim at-Tami wa kana kulli minhuma la yusni alal akhari min waraihi. Ini adalah perbincangan dari Syekh Iyas bin Muawiyah dan telah menjadi persaudaraan dengan Ibrahim at-Taimi, dan mereka kedua itu tidak pernah menyanjung saudara yang lain dari belakangnya. Ya. Jadi dia tidak saling menyanjung. Soalnya menyanjung itu adalah seperti halnya melempar debu di depan orang yang disanjung. Ya. Untuk apa? Untuk mengurangi dosa. Ya, biar tidak dosa. Meskipun beliau mengatakan wa yaqulu sana'u ma'dudun minal jaza'. Meskipun kedua orang itu kalau disanjung juga tidak bangga diri, dihujat juga tidak rendah diri. Beliau mengatakan as-sana'u ma'dudun minal jaza', sanjungan itu dianggap bagian dari ganjaran, tapi dia nggak mau melakukan. Jadi artinya kita jangan gila hormat. Aku mau datang ya, tapi duduk saya harus di depan. Kalau nggak di depan saya nggak mau datang. Nah, itu sudah mulai sanjungan. Sok menjadi tokoh, itu mengurangi amal, mengurangi keikhlasan. Wa ana la uhibbu tahsa sawaba akhi bisana'i alaihi bainan nas, dan saya tidak menyukai berkurangnya pahala saudara saya dengan menyanjung di tengah-tengah masyarakat. Oh, Pak itu hebat ya, amalnya banyak, sedekahnya banyak. Lah, ketika disanjung kita mekrok, ngerti mekrok ya, langsung cuah, bahagia, nah, itu berarti suka sanjungan. Maka dengan demikian amalnya itu karena untuk manusia, bukan karena demi Allah. Karena itu kita menghindari atas kebanggaan kita kalau disanjung di depan orang. Wa kana Abu Abdillah Antaki rahimahullah ta'ala yaqul man talabal ikhlas fi a'malihin dhahirah wa wa yulahidul khalq bi qalbihi. Man talabal ikhlas, siapa yang mencari keikhlasan fi a'malih dhahirah, di dalam amal yang lahiriah, wa wa yulakhidul khalqa bi qalbih, sementara ia selalu melirik makhluk dengan hatinya, faqad
romal muhal, maka sungguh tidak mungkin dan itu mustahil kalau dia ingin ikhlas. Wong amalannya wah pewateng, zikirnya di depan, diam. Tapi ketika orang banyak, tapi kalau sendiri nggak pernah zikir. Nah, seakan-akan dia berzikir yang sangat khusyuk, tapi hanya ingin di depan orang, maka itu tidak mungkin dikatakan ikhlas. Walaupun dia pateng, walaupun dia diam, karena hanya ingin di depan orang. Nah, di sini disebutkan li'annal ikhlas ma'ul qalbil ladzi bihayatuhu. Karena sesungguhnya ikhlas itu air hati yang dengannya menjadi hidup. Jadi kalau orang ikhlas, tidak peduli ada orang, tidak ada orang, tetap ibadah. Tidak dalam perkumpulan atau tidak pada perkumpulan, tetap iuran untuk sedekah. Jangan kalau sedekah banyak orang baru sedekah. Nah, itu berarti mata air di dalam hatinya itu sudah nggak ada lagi. Karena disebut adalah fakot romal muhal, adalah tidak mungkin. Mukhal itu tidak masuk akal. Ingin ikhlas tapi ingin dilihat orang lain. Nah, nggak mungkin. Tapi kalau sudah banyak orang pura-pura diam. Nah, itu banyak juga orang seperti itu. Warya'u yuminhu, sementara riya itu adalah yang bisa mematikan hatinya. Jadi kalau hatinya bersih, maka itu mata air dan itu menunjukkan keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, waqfaqat kana Yusuf ibnu Asbad rahimakumullah ta'ala yaqulu ma hasabtu nafsi fattun. Saya tidak pernah menghitung-hitung diri saya dengan apa yang saya lakukan sama sekali. Artinya ngitung-ngitung amal itu nggak boleh. Oh, saya sehari berapa ya saya zikir ya. Ah, itu nggak usah diomongkan. Ya, itu nggak boleh. Untuk menunjukkan dirinya ikhlas. Wa kana Al-Hasan Bisri, dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan man dhamma nafsu fil mala'i, siapa saja yang telah mencela dirinya di muka umum, ya, faqad madakhaha, maka sungguh ia telah memuji dirinya. Wa dzalika min alamatir riya, dan itu adalah alamat riya. Misalkan gini Bapak Ibu sekalian, ya Allah, saya itu tadi malam kok tidak sholat malam ya, tapi diceritakan banyak orang. Artinya dia mengatakan setiap hari sholat malam, cuma malam itu tidak. Nah, itu sudah riya. Padahal dia mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri untuk diketahui orang lain bahwa dirinya adalah ahlil qiyamul lail. Jadi kalau ibadah nggak usah disebut-sebutkan. Atau pura-pura memarahi diri sendiri. Aduh, saya kok nggak baca Quran ya kemarin ya. Nah, itu artinya ingin dipuji bahwa Bapak sebetulnya ahli Quran. Menurut Imam Hasan Bisri, itu sebetulnya adalah min alamatir riya. Itu adalah tanda-tanda orang riya. Wa kana Ibnu Samaki rahimahullah ta'ala yaqul, dan Syekh Ibnu As-Sama beliau mengatakan, lau annal mura'i bi'ilmihi wa amalihi akhbaran nas bima fi dhamirihi, seandainya orang yang riya itu dengan ilmu dan amalnya memberitahu masyarakat tentang sesuatu fi dhamirihi, di dalam hatinya, lamaqatuhu wasafahu aqluhu, maka pasti masyarakat akan membenci orang itu, menganggap orang itu bodoh. Artinya amalnya, ilmunya ditunjuk-tunjukkan tapi tidak dalam rangka taklim, itu adalah orang bodoh. Mengapa? Dia berarti
riya di hadapan orang. Sedangkan riya itu bisa membakar dari amal kita, sehingga orang itu dikatakan bodoh. Sudah nabung sekian banyak, tahu-tahu hilang begitu saja karena keriaan itu. Wa kana Ibrahim ibnu Adham rahmatullah yaqul la tas'al akhaka min syamihi. Jangan pernah tanya kepada teman Anda apakah Anda puasa. Soalnya kalau Anda ditanya apakah puasa, maka ana shaimun. Nah, itu berarti menunjukkan apa yang ia lakukan itu, apa yang ia ibadah itu, artinya puasa ditunjuk-tunjukkan. Fa inna angqala ana shaimun farihat nafsu bidzalik. Tentu yang akan ditanya akan menjawab, iya saya sedang puasa, maka nafsunya akan bahagia dengan ucapan itu. Oh, hebat bapak itu, kata nafsu, kata setan ya, kata nafsu. Sudah berani ngomong-ngomongin kalau dia itu ahli puasa Daud. Di mana-mana dikatakan saya itu sehari puasa, saya itu tidak. Sudah 40 tahun. Nah, misalkan ya udah. Nah, karena itu jangan memancing, jangan memuji seseorang atas amalnya. Diamin aja, di dalam batin saja. Wa in qala ana ghairu sha'imun, maka dia mengatakan saya bukan orang yang sedang puasa, khazinat nafsuhu, maka nafsunya juga akan bersedih. Wa kilahuma min alamatir riya, dan kedua ucapan itu sama-sama riya. Bohong enggak boleh, jawab riya. Lebih baik kita enggak usah tanya. Ya, ada orang kurus tanya kepada orang gemuk, Anda puasa? Enggak. Nah, bahasa lain kan, oh Anda kurus itu karena puasa ya. Lah, itu riya. Jadi lebih baik jangan memancing saudaranya untuk membakar amalnya karena riya itu. Wa fi dzalika fadhihatun lil mas'ulun, dan ia di dalam perbuatan itu membongkar kesalahan bagi orang yang ditanya. Lebih baik nggak usah tanya urusan amal seseorang. Kalau kita lihat orang itu ahli ibadah, ya kita ikuti saja. Kita ikutin saja. Nggak usah ditanya-tanya berapa kali. Nanti kasihan yang ditanya jawab salah, nggak jawab sombong. Itu juga nggak boleh. Wattila'u ala auratihi minas sa'il, dan menampakkan atas aib kekurangannya, kekurangan dirinya atas pertanyaan orang lain itu. Jadi kita tahu sama tahu aja deh. Ya deh, nggak usah mancing terhadap amal seseorang. Para jamaah rahimakumullah, wa kana Abdullah ibnu Mubarak, dan adalah Syekh Ibnu Abdul Mubarak rahimahullah ta'ala yaqul, innar rajula yatufu bil Ka'bah, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar pernah melakukan tawaf, wa yura'i ahli Khurasan, dan dia bersikap riya kepada ahli Khurasan. Haji juga jangan dicita-citakan, umroh jangan dicita-citakan. Ada seseorang saya melihat, dia pembimbing haji, saya membimbing sudah 70 kali umroh. Nah, ditulis. Pernah ya? Saya haji sudah 16 kali. Wih, haji 16 kali, umroh membimbing 70 kali. Lah, umroh haji disiar-siarkan. Maka dengan demikian laki-laki itu menyukai kalau orang Khurasan mengatakan mengenai dirinya, agar orang menyanjung dirinya. Maka sesungguhnya si fulan tadi yang menceritakan tadi adalah mereka sama-sama tawaf dan sa'i yang diucapkan selamat untuknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan, kalau ibadah jangan dicerita-ceritakan. Maka ini disimpan, dilaci, digembok, dilakban aja. Kita sebagai temannya juga nggak usah nanya. Bapak sekalian, wa qala al-mu'allif wa kana Ibnul Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul
Syekh Abdul Fudail bin Iyad juga mengatakan atraqnan nasa wahum yurauna bima ya'malun fasarul an yurauna bima la ya'lamun. Saya pernah mendapati manusia pada saat mereka memamerkan sesuatu yang mereka lakukan, maka jadilah mereka sekarang memamerkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Begitu dia memamerkan amalannya, begitu hilang saat dia memamerkan. Itu menurut Ibnu Fudail. Jadi kita tidak usah memamerkan amalan kita. Apa yang sudah diajarkan gurunya diamalkan saja, tidak untuk dicerita-ceritakan. Kemudian Syekh Ibnu Fudail kalau ditanya seperti itu, beliau mengatakan satu ayat, yaitu wanabluwa ahbarakum, dan agar kami menyatakan tidak atau baik buruknya hal ikhwalnya itu. Tidak usah diceritakan. Dan beliau malah mengatakan kalau menghadapi orang-orang terhadap dirinya yang menanyakan amal dirinya, karena Fudail Ibnu Iyad ini termasuk wali, ya. Beliau malah berdoa, Allahumma innaka in balautana fathohtana. Ya Allah, sesungguhnya engkau, jika engkau membenarkan hal buruk bagi kami, maka engkau pasti membongkar keburukan kami. Wa hatakta astarona wa anta arhamar rahimin. Dan engkau mengkoyak-koyak berbagai tabir penutup diri kami, dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara penyayang. Jadi beliau menutup semua amalnya. Wa qala Abu As-Syahtiyani, Abu Ayyub As-Syahtiyani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna minar riya bima la ta'malu tatawulaka ala ghairik. Sesungguhnya termasuk dan dari sikap riya adalah dengan sesuatu yang tidak Anda lakukan, adalah Anda bicara tentang panjang lebar selain dirimu. Itu lebih riya lagi, tidak ngamal, ngomong ngamal. Saya sudah begini-begini, padahal tidak, ya. Bima yahfadhu min kalamin nas, dengan sesuatu yang Anda hafal dari orang lain. Orang lain yang melakukan tapi Anda seakan-akan melakukan. Wa aqwalihim fil ilmi, dan perkataan mereka dengan dalam sebuah perjumpaan ilmu. Fa inna dzalikal ladzi tatawalu bihi laisa min amalik walas tanbat tahu. Maka sesungguhnya Anda telah mengucapkan panjang lebar bukan bagian dari perbuatanmu, dan bahkan juga Anda menelurkannya seakan-akan Anda punya ilmu. Itu juga enggak boleh. Biasanya kalau sudah seperti itu, tong kosong nyaring bunyinya. Wong lek kakean ngomong di dalam satu majelis belum tentu pinter. Tapi orang diam kalau ditanya biasanya bisa jawab. Nah, jadi padi itu kalau mentes banyak isinya biasanya merunduk. Tapi kalau ngadeg gini, ini gabuk. Jadi dengan demikian itu ibarat orang tua dulu, ya. Kita diam aja. Wa kana Ibrahim ibnu Adam rahimahullah ta'ala yaqul mattaqallah man ahabba ayyadkuruhu an-nasi bi khabarin wala akhlasalahu. Tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang menyukai kalau dirinya disebut oleh masyarakat di dalam sebuah kebaikan. Enggak suka, dan itu bukan orang takwa. Ya, wala akhlasalahu, maka orang itu tidak pula bersikap ikhlas. Karena kebaikannya ingin disebut di depan publik. Nah, wa kana Ikrimah rahimahullah ta'ala, dan Syekh Al-Ikrimah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan
Aktsiru minan niyat as-sholih fa inna riya la yadkhulu fi niyat. Perbanyaklah Anda niat dengan niat yang tulus, ikhlas, karena sesungguhnya riya tidak dapat masuk ke dalam niat itu. Ya, kadang-kadang niatnya baik, tapi begitu beramal kurang baik. Ya, kita jaga mulai dari niat yang baik, yang tulus. Insya Allah moga-moga cara mengamalkannya juga ikhlas, tidak ingin disanjung. Wa kana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu la yahtaju syai'un min furu'il Islam illa niyatin. Tidaklah dibutuhkan sesuatu amal dari berbagai cabang Islam adalah niat. Artinya niat itu pegang. Sebelum kita mengamalkan suatu, niat dulu. Ba'da ikhtiyari sahibid dukhuli fil Islam, maka pelaku amal itu memilih untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Daraini rahimahullah ta'ala kullu amalin ya'maluhul mu'minuna min a'malil Islam. Setiap amal ibadah yang diperbuat amalan itu adalah orang yang beriman dan berbagai amal ibadah bagi yang Islam. Artinya iman dan Islam bagian dari landasan kita beribadah, dan itu dilandasi dengan niat yang tulus. Mimma lam tahdurhu fihi niyatun, sesuatu amal yang tidak dihadirkan niat dalam pelaksanaan, faniyatul Islam tuhzinuhu, maka niat berislam itu akan mencukupinya. Jadi kita harus tetap dalam posisi niat yang baik di dalam beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, qultu, artinya Syekh Wahab Asy'arani atas itu semua mengatakan fi dzalika takwilatun lil hanifah, dan beliau adalah menulisnya semua itu di dalam kitabnya yang bermadhab Hanafi. Wa kana Nu'aim ibnu Hammadin rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah Syekh Nu'aim bin Hammad rahimahullah, beliau berkata, darbudz dhuhri bisyati ahwanun alaina minan niyati as-sholih. Dipukulnya punggung dengan berbagai cambuk itu lebih enteng bagi kami daripada berniat yang tulus. Niat itu berat juga. Aku tak ikut suluk, nggak enak ini diingatkan sama bu siapa. Itu juga belum tulus. Jadi kalau sudah niat tulus, bismillah. Ingin suluk bukan karena si A, si B, tapi memang hatinya sudah terpanggil. Tapi buat kita mengajak adalah sesuatu yang baik. Ayo kita suluk misalkan. Itu boleh. Nah, urusan yang suluk juga harus begitu. Bismillah, saya sudah 50 tahun, sudah mau pensiun, masa saya hidup terus begini, mengajar terus, bimbing terus. Kambat saya itu dibimbing oleh guru saya untuk menghadap Allah. Nah, itu kalau sudah ikhlas, maka dengan demikian segera masuk suluk di dalam sebuah tarekat dalam rangka muqarrabah, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Wa kana Mansurun ibnul Mu'tamir rahimahullah ta'ala wa Thabit al-Bannani rahimahullah ta'ala yaqul li'an talabnal ilma wa ma lana fihi niyatun. Kami pernah menuntut ilmu namun kami tidak mempunyai niat yang tulus di dalam aktivitas. Farazaqanallahu an-niyat as-sholihah ba'da dzalik. Lalu Allah merezekikan kami berupa niat yang tulus setelah itu. Ada juga seperti itu. Jalani dulu, cocok, tulus.
itu juga ada. Yang penting ada niat masuk. Lama-lama menikmati itu amal. Ya memang orang suluk berat, tapi lama-lama menikmati zikirnya, membersihkan hatinya, cara menyentuh sel-sel yang ada di dalam dirinya, mana yang terus menggoda kita kalahkan, itu ada caranya. Ada zikir-zikir latifah yang menyentuh dari sel-sel yang ada kelembutan di dalam diri kita. Ya, li'annal ilma kullahu yab'atsu sahibahu 'alal ikhlas. Karena bahwasanya ilmu seluruhnya itu akan membangkitkan pemilik ilmu itu dengan keikhlasan. Lama-lama ikhlas. Ya, fayasiru yatlubuhu hatta yakhsululahu, maka jadilah pemilik ilmu akan menjadi orang yang mencari ikhlas hingga berhasil mendapatkan keikhlasan. Artinya ikhlas juga harus dicoba. Jangan takut tidak ikhlas tidak beramal. Jangan takut tidak ikhlas tidak beribadah. Jangan takut tidak ikhlas, nggak usah deh, saya nggak baca Quran, nanti dikira riya. Terus kapan? Nah, jadi lama-lama orang yang berilmu itu merasakan nikmatnya ilmu, lazzatul ilmu, lazzatul suluk, akhirnya menikmati keikhlasan itu. Satu perkataan lagi. Wa kanal Hasan al-Bisri rahimahullah ta'ala yaqul dukhulu ahlul jannah wa ahlun nar fihima. Masuknya para penghuni surga ya ke dalam surga dan masuknya para penghuni neraka ke dalam neraka yakunu bil amal. Itu semua berdasarkan amalnya. Fa khuluduhum fiha yakunu binniyat, dan itu semua kekekalan yang ada di dalamnya itu disebabkan karena niatnya. Artinya kalau niat kita akhirnya tulus, ikhlas, maka kita mendapatkan sesuatu. Ya, wa kana Abu Dawud At-Talisi, dan Abu Dawud At-Talisi rahimahullah taala beliau berkata, yambahil lil alimi idza kharrara kitabahu ayyakuna qasduhu bidzalika nusrataddin. Seyuknya bagi kamu, bagi orang alim, apabila ia menulis kitab, lil ilmi idza kharrara kitabahu, ya, hendaknya tujuannya itu adalah menolong agama. Bapak sekalian, menulis itu kan tidak ada duitnya. Orang sekarang begitu buku dilempar ke publik sudah langsung dibajak kok sekarang. Jadi nulis buku tidak usah di dalam rangka nyari duit, tidak boleh. Udah dilepas saja ilmu itu. Ya, maka dengan demikian kita akan mendapatkan ilmu itu sebagai syarat tadi dikatakan untuk masuk surga. La madhahu bainal akroni li husnit ta'lif, maka supaya ia dipuji di kalangan rekan-rekannya karena bagus karyanya. Jangan pokoknya lempar aja, urusan baik ya biar dinilai yang lain. Satu kalimat lagi, wa fit Taurat kullu amalin qabiltuhu fa huwa kasirun wa in kana qalil. Ini penting Bapak sekalian. Setiap amal adalah yang aku telah menerimanya, ya, fa huwa kasirun wa in kana qalil. Maka amal itu banyak meskipun jumlahnya sedikit. Artinya kalau orang itu beramal sedikit tapi ikhlas, itu sesungguhnya banyak. Wa kullu amalan radatuhu fa huwa qalilun fa in kana kasirun. Fa in kana kasiran. Dan setiap amal ibadah yang aku telah menolaknya, artinya sebetulnya ogah-ogahan. Ikut pengajian ogah, tapi karena nggak enak sama Pak Sadikin misalkan diajak, nggak enak diomongi terus. Nah, maka meskipun ikut terus, maka itu sedikit. Nah, jadi semua itu yang penting mudawamah, ingkila, meskipun itu sedikit.
Zikir juga seperti itu Bapak sekalian. Jangan merasa dan ingin selalu banyak zikir, tapi merasa berat. Karena itu yang penting adalah mudawamah, ikhlas meskipun itu sedikit. Ya, amal itu yang baik adalah amal yang mudawamah, yang mutalazimah, yang dilazimkan meskipun sedikit. Tapi kalau amal itu tapi itu mandek, itu enggak baik. Jadi artinya Bapak sekalian, ilmu yang sudah ada pada Bapak, yang Bapak Ibu terima, itu amalkan saja dulu. Enggak usah minta tolong diberi amalan. Nah, yang amal-amal saja belum tentu diamalkan kok gitu. Jadi sebaik-baik amal adalah mudawamah meskipun kecil, sedikit. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridha maunah dan menjadi ilmu nafi dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.